by Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum. Hai guys. Welcome to another episode of Livos Podcast. Aurel, gimana nih kamu Pramuka Kosnya hari ini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Nah, ini gimana nih tamu negara kita? Gimana nih life after Pramuka Kosnya? Alhamdulillah lancar, cuma ada sedikit trouble lah. Ya, apa tuh? Perkenalan dulu dong. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Syafiq dari kelas 9B. Sebagai Mantan ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Hanif dari kelas 8A. Saya ketua OSIS yang sekarang. Generasi ke generasi ya. Gimana nih berdua life after Munakosanya, kesannya kayak gimana? Tadi cerita-ceritanya yang menarik apa aja nih kira-kira sebelum kita masuk ke inti? Coba dulu nih. Kak Syafiq dulu dong. Kalau aku sih tadi datang pertama, maju paling pertama tuh. Waduh, panutan ya guys ya. Panutan. Hoarding person. Begitu pembukaan langsung maju ke yang pertama itu Tafis 3. Tafis 3. Video hafal berapa juz? Kasih tau kan nih? Kasih tau dong. Kebetulan hafal 3 juz. 3 juz kebetulan ya? Baru tahu. Cuma yang di Munakosnya tadi cuma 1 juz doang, juz 30. Karena juz 29-nya udah di eksternal, di luar THI. Di Kuba. Iya. Kuba yang di Polis. Iya betul. Oh iya. Kalau Kak Hanif gimana nih? Ya tadi sih kan udah datang paling awal, malah setorannya paling akhir. Jadi tuh habis sholat zuhur baru setoran. Nah ya itulah yang bikin agak-agak. Jadi pas setoran itu kayak nggak ada semangat lagi karena udah capek duluan nungguin. Udah capek nungguin, tapi kan dapat bakso. Tapi kan nunggu lama. Capek. Jalan restoran, dia berrestoran. Oke, tapi suaranya lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau Kak Syafiq lancar. Bisa dibilang lancar. Jaya. By the way guys, kita tema podcast hari ini yaitu sharing program lama dan program baru Ketua OSIS versus Ketua OSIS yang baru. Pertanyaan pertama. Apa hal yang menarik yang kalian dapatkan saat kamu bergabung di OSIS? Kak Syafiq dulu. Nah, buat hal yang menarik di gabung OSIS, pertama, OSIS itu tempat buat kita ngelatih public speaking, Bener rasa banget. kepercayaan diri, sama komunikasi. Ya. Soalnya bersosialisasi sama anggota-anggota, apalagi saya ketua kan. Betul. Nah, pengambil ketua OSIS itu ya biasa ya, kita bagi tugas sama mimpin rapat sesuai apa yang dituju di rapat itu. Udah, Kak Hanif dulu jawab yang tadi. Apa nih hal menariknya? Di OSIS tuh kita bisa ngelatih ya yang yang diomongin Kak Syafiq benar, kayak ngelatih public speaking, ngelatih diri kita dalam organisasi, melatih yang lain juga lah. Terus di situ tuh kita mendapat pengalaman baru, kayak misalkan kita ngadain hal-hal yang menarik lah, gitu. Oke. Sejauh ini gimana nih jadi ketua OSIS? Alhamdulillah. Seru. Alhamdulillah seru. Ada serunya, ada itunya lah. Iya bener. Ketua OSIS itu seru, tapi capek. Tantangan terberatnya apa nih kira-kira? Dari pengalaman dari Kak Syafiq dan Kak Hanif juga nih kira-kira apa ya? Kalau tantangan terberat tuh, misalnya ketua OSIS itu kan jadi acuan, nah dia itu yang terdepan gitu. Jadi kita siap gak siap harus nerima apa adanya. Kalau misalnya dibagi jadi petugas, dipanggil kayak misalnya gini, Bener. podcast ini. Walaupun dadakan harus profesional. Udah Pramuka Kosnya ya Padahal kita tadi seharian pagi ya. baru Pramuka Kosnya tuh. Betul banget. Jadi Judges. semalam mau hafalnya juga kepikiran nih. Pikirannya. Sama podcast ini. Nanti jawabannya apa ya? Aduh hafalnya gimana? Mana? Aduh nanti jawabnya gimana ya? Belum ya. Oke. Terus lebih susah ngejalanin program jangka panjang atau jangka pendek dan kenapa? Kalau dibilang lebih susah itu jangka panjang. Jangka panjang. Kenapa? Kayak Karena jangka panjang itu perlu persiapan yang lebih matang sama komitmen yang mateng. ya betul lah gitu. Dibanding jangka pendek. Karena kalau jangka pendek cuman kayak sekali gitu ya. Betul.
Terus kalau dari kakak program jangka panjangnya nih Nah, kalau kira-kira belum selesai. Oh, belum. Mohon maaf ya. Yang paling berkesan untuk kakak tuh apa? Yang paling sulit, entah terus paling seru itu apa tuh buat kakak? paling seru sih ya sebenarnya semua seru. Termasuk pengalaman kita juga. Sulit mah nggak ada, kan kita jalanin aja. Nah, Solid. ya, Jalannya solid. bareng-bareng juga ya. Kalau jangka panjang sendiri itu di ketua OSIS saya sendiri kita adain rapat evaluasi setiap bulanannya. Nah, jadi setiap sebulan-bulan sebelumnya kinerja OSIS itu kita kumpulin eh hasil-hasil dari kinerjanya. Iya. Nah, kita bahas di rapat evaluasi bulanan itu buat cari solusi buat kedepannya. Biar Nah, itu biasanya dievaluasi itu per orang atau per divisi gitu. per ini kalau kemarin itu per divisi ada di masing-masing divisi masing-masing koordinator sama ketua koordinator aja. Oh, baik. Kira-kira susah nggak nih untuk mengingatkan anggota? Itu kan rapat tiap bulan ya. Berarti cukup susah ya untuk mengingatkan absensi anggota. Susah nggak itu? Kita perlu ada siapan dari jauh-jauh hari untuk reminder kalau misalnya hari itu misal ada rapat evaluasi bulanan, biar mereka juga anggota tahu nih buat persiapan bisa ikut rapat evaluasinya juga biar nggak absensi. Nah, kalau misalnya ada yang absen nih, misal lebih dari 3 kali, itu bakal dapat punishment or enggak? Biasanya. Kalau alhamdulillah sih nggak ada ya, Nggak ada. yang 3 kali. Mungkin Kalau- itu kita ingati aja kenapa bisa ini. Kalau di periode kakak sendiri gimana nih? Jangka panjang atau jangka pendek yang lebih susah? Ya jangka panjang. Karena di situ tuh ada rapat bulanan membahas terkait evaluasi selama kinerja sebulan ya. Apalagi kan di periode sekarang tuh ada yang namanya apa ya namanya, intinya link yang Repost. ya repost. Ya itu dimana kalau orang-orang ada masalah dengan OSIS terus melihat OSIS yang melanggar aturan atau bagaimana bisa dilaporin ke situ kan ya. Ya itu tuh menjadi salah satu yang paling susah pas buat membahas kayak ngebahas orang ini gimana gitu-gitulah. Jadi mengevaluasinya susah gitu. Ya begitu. Kalau boleh tahu, ide program repost itu dari siapa kak usulannya? Itu tuh repost itu dari divisi diklat Iya, betul. yang dipimpin oleh Kak Fahri. Tepuk tangan buat Kak Fahri. Emang gacor nih Kak Fahri nih, berarti emang. Aku juga ngeliat nih, emang sekarang tuh program repost jadi kayak apa ya? Berkembang gitu ya. Makin berkembang, terus jadi apa ya? Jadi seakan penjagaan diri juga untuk anggota OSIS kayak Iya, betul. yang bahkan yang Sikap-sikapnya. sikap-sikapnya yang bahkan anggota non OSIS itu yang bukan orang OSIS juga kayak ngingetin, kamu jangan gitu nanti kamu di repost gitu. Nah, karena kakak juga OSIS sama OSIS periode lama sama OSIS periode baru, motivasi apa sih yang bisa membuat kakak tuh sampai di titik ini gitu? Motivasi ya. Kalau motivasi itu saya didapetin dari orang tua, didukung terus saya, Jadi disupport terus gitu. disupport terus ya dari keluarga, dari teman-teman sekolah juga. Dulu tuh saya ingin menjadi OSIS tuh disupport terus sama Kak Safik, Kak Omar, sama OSIS yang dulu lah. Gitu. Jadi good influence Kak Syafiq. Oke. Ya. Kalau Kak Syafiq sendiri motivasinya apa nih? Kalau aku sendiri motivasinya itu tergantung, emang dari dulu punya motivasi buat jadi ketua OSIS. Punya banyak pengalaman juga kan di OSIS, karena aku sebelumnya emang sering terlibat gitu di dalam kegiatan OSIS itu di periode sebelumnya, kayak misalnya ikut kegiatan-kegiatan yang nggak semua pengurus ikut gitu. Oh ya, jadi kayak lebih VVIP. Ya. Nah, dulu sebelum kakak jadi ketua OSIS tuh kakak jadi divisi apa nih di periode sebelumnya? Nah, kalau dulu sebelum jadi ketua OSIS itu aku sama kayak Hani di pendidikan pelatihan. Diklat. Diklat. Oh.
Oke, oke, oke. Terus juga kan pasti kalau jadi ketua OSIS itu kan sibuk banget. Gimana caranya kalian bisa memanage waktu di antara KBM, eskul, terus rapat-rapat OSIS itu gimana? Nah, kalau masalah ngatur waktu, manage waktu itu sebenarnya yang kita prioritasin tuh OSIS dulu, di mana kita cari tahu nih di mana kapan kita ngerjain OSIS. Dengerin guys, tips and trick. Kayak misalnya nih, Hani, bentar lagi kan mau ada kelas meeting. Ya, Nah, jadi kelas meeting itu bisa disiapin dari jauh-jauh hari. Biar kita nggak keganggu aktivitas yang lainnya gitu. Jadi selesain dulu nih prioritas utamanya gitu. Nah, Oke. Last question. Jadi ini pertanyaan nih buat kakak berdua di program yang dulu maupun sekarang, gimana sih cara kakak membangun kolaborasi antara siswa, anggota OSIS, organisasi lain bahkan pihak sekolah itu gimana tuh kak? Ada program-program tertentunya nggak? Boleh berdua dari kak Syafiq atau dari kak Hanif dulu? Kak Syafiq mau duluan? boleh. Kalau bangun kolaborasi, nah di rapat itu biasanya kita ada sharing session. Nah di sharing session itu biar nggak di rapat itu nggak tegang-tegang banget. Hmm. Nah Jadi itu biasanya bisa bangun kolaborasi juga. biasanya kita ngedengerin aspirasi atau masukan dari mereka, salah satu harus bicara gitu. Oh iya, wajib bicara ya. Jadi ide-ide program sudah tersampaikan ya. Ya, Kalau dari untuk organisasi lain ada nggak? organisasi lain maksudnya Kayak LA, Duba, Duling, itu gimana tuh kak? Cara kolaborasinya. Iya, kolaborasinya misalnya dari konten di sosial media atau bikin program baru, gimana tuh kak? waktu pra MPLS kita nggak Oh, Iya. ngundang LA juga ya dulu ya, aku juga waktu ikut di MPS bu. dari MPLS. Kalau Kak Hanif gimana nih? Ada rencana-rencana program barunya nggak untuk membangun kolaborasi yang baru dengan banyak pihak? Gimana nih? dikoordinasikan lagi. Kalau misalkan pas di MPLS juga ingin mengundang duta bahasa, yang lain-lain organisasi lain. Ya begitu. Habis itu eh kalau misalkan kayak ada kegiatan yang kolaborasi itu biasanya kayak pas di pembukaan kayak medley. Medley itu biasanya kita kolaborasi juga dengan siswa-siswa yang lain untuk mengikuti kayak misalkan medley ini butuh siswa berapa, kita ngambil dari siswa iya lain. benar-benar juga. Iya, iya. Gitu. Oke, siap-siap. Thank you ya Kak udah nemenin kita sore ini. Pasti capek banget ya tadi abis dari Pramunakosha ya. Selamat istirahat. Thank you juga yang udah nonton podcast Rivos hari ini. That's all for today. Dadah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.